Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan memperbolehkan kami bangun dari tempat tidur kami. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan, aktivitas satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi pedoman dalam hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini di hari Selasa 20 Januari 2026 tertulis dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Jadi di dok ibana tuau, tuk maasini roh aku diho, ai dihaga neodo suntim hago, asa tagunan mahu puji-puji diri puri bagasan akahaga dioku, asa sombok tuau hago ni Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang pasti dalam kehidupan kita bahwa setiap permohonan yang kita sampaikan di dalam doa yang kita imani akan dijawab oleh Tuhan. Setiap doa yang telah kita sampaikan kepada Dia, Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu yang Dia tetapkan. Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap doa-doa yang kita sampaikan. Tuhan tidak pernah menolak permohonan doa yang kita sampaikan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, doa yang kita sampaikan akan Dia dengarkan sesuai dengan ketetapan yang telah Dia tetapkan. Doa yang kita sampaikan Ia akan dengarkan, Ia akan kabulkan sesuai dengan Ia tetapkan. Rasul Paulus juga sangat paham perihal tentang jawaban doa yang ia sampaikan. Rasul Paulus juga paham bahwa ketika dia berdoa, ketika dia memohon kesembuhan, dia paham apa jawaban daripada Tuhan. Demikian pada renungan kita di pagi hari ini. Tuhan bukan tidak mau menjawab seruan Paulus. Tuhan bukan menolak seruan Paulus. Tetapi jawaban doa kepada Paulus ialah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Ini merupakan suatu kesaksian iman dari Paulus bahwa doa seruannya telah dijawab Tuhan, bahwa permohonan Paulus sudah dijawab Tuhan, sebab dia mengimani kuasa Kristus itu nyata ketika kita di dalam kelemahan sekalipun. Kuasa Kristus itu nyata atas kehidupan orang-orang yang percaya, atas kehidupan orang-orang yang beriman kepada Dia. Dan renungan ini juga mengingatkan kita kasih karunia Allah yang dialami Rasul Paulus membuat dia semakin kuat ketika dia lemah.
Kristus memberikan suatu semangat support kepada Paulus. Dia dimampukan mengatasi semua permasalahan itu. Paulus meyakini kuasa Kristus tidak ada tandingnya dengan kuasa dunia ini. Sebab kuasa Kristus jauh lebih dahsyat, jauh lebih murni dari kuasa-kuasa yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengakui bahwa dia tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan. Paulus mengakui dia adalah manusia yang lemah, yang banyak kekurangan. Tetapi ketika dia mengakui manusia dia yang lemah, di kelemahan dia tersebutlah kuasa Kristus menguatkan dia. Di tengah kelemahan tersebutlah kuasa Kristus memberikan kekuatan yang tersembunyi daripada Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya yang Ia berikan, dia dikuatkan. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah persoalan yang terjadi pada saat ini, mari kita mengakui kita adalah manusia yang lemah. Mari kita memohon kepada Tuhan, memohon kekuatan daripadanya, agar kiranya kekuatan Kristus itu yang menolong kita, kiranya kekuatan Kristus itu yang memampukan kita untuk memenangkan pertandingan iman yang sejati, dan kita tidak kalah terhadap dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita semakin kuat. Meskipun secara manusia kita lemah, tetapi kasih karunia Tuhan itu yang memampukan kita, menguatkan kita di dalam kehidupan ini. Renungan ini merupakan memberikan sebuah jaminan yang berharga atas hidup kita, jaminan tentang kelemahan kita, menjadi kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya. Renungan ini memberikan jaminan kepada kita bahwa kuasa Kristus tidak dapat ditandingi dengan kuasa dunia ini. Kuasa Kristus jauh lebih dahsyat dari kuasa dunia ini. Mari datang ke hadapan Kristus dan memohon kekuatan yang daripadanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.